Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Halo Aldo. Halo. Oke, tadi Ibu perhatikan Aldo datangnya kesiangan ya? Iya. Iya, kenapa kesiangan? Bermain Lagi bermain HP. Sebelum ke sekolah itu lagi bermain HP Aldo. Iya. Iya, ibu guru juga pernah begitu Aldo. Ya, karena saking senangnya main HP, ibu guru juga terlambat ya. Karena main HP itu merupakan kesenangan bagi kita ya. Tapi kita juga harus memperhatikan aturan kelas ya, aturan sekolah. Kalau mau ke sekolah itu tidak boleh main HP. Kalau ke sekolah itu datangnya tidak boleh Terlambat. tidak boleh terlambat ya. Usahakan besok-besok Aldo datang lebih awal. Dengan cara apa? Dengan cara tidak main HP. tidak bermain HP lagi, bangunnya cepat ya. Baru langsung ke sekolah, tidak usah lagi main-main HP ya. Ya. Iya. Insya Allah Aldo bisa datang ke sekolah dengan tepat waktu ya. Iya, insya Allah. Terima kasih Aldo. Aldo senang? Senang? Oke, terima kasih Aldo. Oke, salim. Bunda, besok Aldo datang pagi-pagi. Iya, terima kasih juga. Insya Allah ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan.
Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti
ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Rabbi syahri syadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan nikmatnya, rahmatnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara Desiminasi Modul 1.4 Budaya Positif Calon Guru Penggerak Angkatan 10 oleh saya sendiri, Nopra Rismawati Pakaya SPD dari TK Negeri Pembina Kecamatan Limboto. Nah, ibu-ibu, terima kasih sudah berkenan menghadiri undangan saya untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Beberapa agenda yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian pemahaman konsep, refleksi, dan penutup. Baiklah, untuk memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara desiminasi pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, baik hingga akhir nanti. Ada beberapa topik yang akan saya sampaikan tentang pemahaman budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Pada materi, saya ada breaking dulu ya, supaya kita bisa lebih konsentrasi lagi. Oke. Breakingnya yaitu bertepuk dengan pola. Kalau saya bilang tepuk pagi atau tepuk satu kali. Kalau tepuk 2, ya, tepuk 3, tepuk 4, 2 kali. Oke, Pak? Oke, Ibu-ibu? Oke. Kalau boleh, Ibu-ibu berdiri. Terima kasih. Pak. Ya.
ikuti perintah dari saya. Tepuk 1, tepuk 2, berpola ya. Tepuk 3, tepuk 4. Konsentrasi semua. Ulang. Ikuti perintah saya. Oke. Tepuk 1, 2, 3, 3, 1, 2, 4. Oke, terima kasih. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Langsung saja masuk pada topik materi mengenai diseminasi modul 1.4 budaya positif. Kira-kira apa itu budaya positif? Menurut ibu-ibu, kira-kira apa itu budaya positif? Ada yang bisa mengutarakan pendapatnya mengenai budaya positif? Belum? Oke. Budaya positif yaitu sikap, nilai, kepercayaan, dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan motivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif, dapat dibentuk dalam keluarga, organisasi, tempat kerja, atau komunitas. Jadi budaya positif ini bisa kita bentuk ya dalam keluarga, tempat kerja yaitu sekolah, ya, komunitas. Tanpa budaya positif mungkin bagaimana jadi amburadul. Oke, lanjut ya. Apa pentingnya budaya positif di sekolah? Ya, tentunya banyak penting ya untuk budaya positif di sekolah. Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan emosional, kemudian meningkatkan motivasi belajar murid. Yang ketiga, membangun hubungan yang kuat antar warga sekolah. Warga sekolah ini yaitu orang tua, guru, kepala sekolah, staf, ya. Kemudian membentuk karakter dan etika pada murid. Ya, jelas sekali bahwa membentuk budaya positif ini sangat membentuk karakter anak, ya, dengan etika anak. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang aman dan positif. Itu jelas sekali ya. Dengan budaya positif tentu kita akan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, ya, positif. Kemudian apa itu ciri-ciri budaya positif bagi guru? Yang pertama, keterbukaan dan komunikasi yang baik. Yang kedua, empati dan penuh kasih sayang. Yang ketiga, keterlibatan dan keteraturan. Yang keempat, pendorong pertumbuhan dan pembelajaran. Yang kelima, keadilan dan kesetaraan. Jadi di sini guru-guru diharapkan dapat adil ya dengan murid-murid, disetarakan tanpa memandang status sosial, budaya, ekonomi. Ya. Lanjut, bagaimana membangun budaya positif di sekolah? Bagaimana ya? Kita lihat, membangun budaya positif di sekolah itu yang pertama tentunya membuat visi dan misi yang jelas. Jadi sekolah itu harus ada visi dan misi yang jelas. Kemudian melibatkan semua warga sekolah. Kemudian membuat aturan dan tata tertib yang jelas. Jadi membuat aturan tertentu yang jelas yang sudah disepakati. Mendorong komunikasi terbuka dan keterbukaan. Kemudian mengadakan kegiatan positif. Yang jelas ini ya, mengadakan kegiatan positif. Kemudian menerapkan penghargaan dan pengakuan. Yang terakhir menggunakan pendekatan berbasis sosial. Untuk perubahan paradigma belajar sekarang yang dulunya kita belajar dengan menuntut anak, sekarang pembelajaran yang diharapkan adalah menuntut anak. Ya, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran. Nah, yang dulunya pembelajaran di sekolah itu biasanya menuntut anak, tapi sekarang pembelajarannya yaitu menuntun anak. Jadi guru-guru hanya bisa menuntun, mengarahkan anak-anak. Jadi ini guru-guru belum tidak lagi menuntut anak untuk harus itu, tapi kita hanya menuntun anak. Itu perubahan paradigma belajar yang baru ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam mewujudkan budaya positif, yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Nah, ini adalah unsur-unsur yang dapat mewujudkan budaya positif. Kira-kira apa yang ada di benak ibu-ibu ketika mendengar kata disiplin? Disiplin itu ada aturan yang harus ditaati. Oh iya, disiplin itu adalah aturan yang ditaati. Tadi apa? Aturan. Iya, di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian disiplin dari kata disiplina, artinya belajar dan disebut juga murid. Kemudian seorang murid harus tahu betul mengapa ia belajar. Ini menurut Diane Gosen. Disiplin positif merupakan program yang dirancang dalam tujuan menanamkan motivasi intrinsik kepada murid untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab, hormat kepada orang lain dan diri sendiri, dengan nilai-nilai yang menekankan percaya tanpa hukuman dan penghargaan. Jadi disiplin positif itu yaitu apa? Disiplin yang dari motivasi diri sendiri tanpa ada hukuman, penghargaan, ya. Jadi dia disiplin dengan apa? Dengan diri sendiri, kepercayaan diri sendiri, tanpa biar tidak ada hukuman, penghargaan, dia tetap disiplin. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Manusia merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Itu adalah nilai-nilai kebajikan anak Indonesia sekarang. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan bobot, dan bergotong royong dan kreatif. Ini teori motivasi menurut Diane Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari diri orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ini ada beberapa teori motivasi. Yang pertama itu kan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi diri itu karena dia dihukum, ya. Jangan dihukum politik sampai dicapat-capat ke sekolah. Nah itu merupakan motivasi yang dari eksternal, ya, karena ada hukuman. Kemudian kalau yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, yang mau pilih di sekolah, biar guru kasih penghargaan, kasih hadiah. Dan jadi itu kan motivasi yang dari eksternal, ya. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi dia dari diri sendiri. Oh, kita sampai di
sekolah, catat-catat di sekolah ya. Itu kan merupakan dari diri sendiri kan. Kemudian referensi terhadap motivasi diri. Nah, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Kira-kira kalau ibu datang ke sekolah, di sini ada refleksi terhadap motivasi diri. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda tetap datang tepat waktu? Tetap ya, karena itu merupakan kewajiban. Itu dari diri sendiri, itu merupakan kewajiban. Oke, lanjut pengumuman dan penghargaan restitusi. Pengumuman itu adalah perilaku yang didapat karena melanggar, tidak terencana, bersifat satu arah, bisa fisik maupun psikis. Jadi dia hukuman itu berlaku kalau dia melanggar. Kemudian hukuman itu tidak direncanakan, namanya dia datang terlambat. Kamu datang terlambat, lari 10 kali di lapangan, itu kan tidak ada rencana. Kemudian konsekuensi adalah tindakan disiplin karena melakukan pelanggaran, dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Konsekuensi itu berarti pelanggaran tindakannya yang sudah disetujui oleh guru dan murid. Kemudian penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Jelas ya, penghargaan. Kemudian melakukan yang terbaik untuk mencapai nilai-nilai yang diyakini, itulah penghargaan sejati. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut tulisan 2004. Nah, kemudian keyakinan kelas. Masuk pada keyakinan kelas. Mengapa unsur-unsur dalam mewujudkan budaya positif tidak peraturan saja? Mengapa dia harus keyakinan kelas? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Mengapa unsur-unsur dalam mewujudkan budaya positif tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira kenapa? Apa? Keyakinan kelas dibuat antara siswa dan guru. Kalau peraturan hanya dibuat sepihak. Iya, cuma guru ya. Oke. Terima kasih. Dan akan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam untuk melakukannya. Ini ada syarat-syarat pembentukan keyakinan kelas di sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Contohnya, misalkan kalau peraturan jangan buang sampah sembarangan. Nah, kalau keyakinan kelas buang sampah pada tempatnya. Nah, kalau jangan itu kan biasanya negatif kan, berubah menjadi positifnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini tahapan-tahapan dalam pembentukan keyakinan kelas. Ada 6. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kemudian mencatat semua masukan
masukan-masukan para murid dari sekolah di papan tulis atau kertas besar, di mana semua anggota kelas warga bersekolah bisa melihat hasil curhat mereka. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Gantilah kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dibuat. Tinjau ulang keyakinan kelas sekolah secara bersama-sama dan menyetujui dengan mendekamkan keyakinan tersebut baik itu murid, guru, dan warga sekolah. Kemudian keyakinan kelas sekolah selanjutnya bisa ditempel di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh warga sekolah. Jadi setelah kita buat keyakinan kelas, itu kita akan tempel di kelas yang mudah dilihat. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan kehidupan, dan setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Tentunya manusia mempunyai kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kemudian kebebasan, kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, ya. Kalau manusia itu dia butuh bertahan hidup, butuh kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dibebaskan, kesenangan, ini senang. Kemudian kebutuhan manusia, dasar manusia. Ini tadi ya, kebutuhan dasar manusia. Sekarang dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal yang apa saja terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Untuk masuk ke dunia berkualitas syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi kita dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Jadi yang kebutuhan dasar itu misalnya kasih sayang, ya. Kemudian restitusi. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol yang harus. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum. Kita lihat ya. Ini Naren datang terlambat. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak.
Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini contoh posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Itu adalah posisi kontrol. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam. Ini contoh posisi temannya, posisi guru sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik
namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini contoh posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi? Akhir dari video tadi, 5 posisi kontrol, biasanya kita ada di posisi mana? Penghukum kan, berbuat rasa bersalah, tenang, pemantau, atau manajer. Rasa bersalah. Kemudian, biasanya dengan anak-anak, penghukum. Iya, ada penghukum dan merasa bersalah. Kalau di sekolah, biasanya posisinya teman ya, teman.
posisi kontrol yang ada pada diri kita itu yaitu manajer. Ya, posisi yang paling tepat itu adalah manajer. Karena itu ya, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid untuk menyelesaikan masalah dengan cara mencari solusi, tidak menghakimi, tidak membuat anak-anak merasa bersalah, ya. Jadi seharusnya adalah posisi manajer. Ini adalah penerapan pembiasaan mengucap 4 kata bijak, yaitu maaf, minta tolong, terima kasih, permisi, salam. Ini sudah saya terapkan di sekolah. Perilaku positif itu akan tumbuh sendirinya dengan penerapan pembiasaan. Anak-anak itu adalah cerminan dari apa yang kita contohkan, bukan apa yang kita kerjakan. Dengan memberikan contoh yang baik dan konsisten, orang tua dapat membentuk kebiasaan positif pada anak. Dan semua itu butuh kesabaran. Dalam memberikan arahan dan dukungan juga sangat penting dalam membentuk kebiasaan yang baik pada anak. Jadi kita sebagai orang tua adalah sebagai contoh, ya. Kita yang mencontoh sebagai contoh kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu dapat berperilaku positif. Ya. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Selanjutnya marilah kita tutup acara kegiatan ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.